Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayati Nur Khalidiah dengan NIM 2404226087769, kelas offering M, program studi S1 Akuntansi, Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tutorial mengenai cara melakukan analisis regresi berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan menggunakan software SPSS. Video ini disusun untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Nujmatul Laili, SPD MSA, CIQ NR. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel X independen terhadap variabel Y dependen. Model ini dapat dikatakan baik apabila memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Baik, langsung saja saya mulai. Langkah pertama, siapkan tabulasi datanya. Ini merupakan data yang akan saya pakai. Adapun data yang saya gunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder time series berupa data tahunan perusahaan yang saya peroleh dari arsip skripsi kakak tingkat saya. Karena data yang digunakan merupakan data sekunder berupa angka-angka objektif dari laporan tahunan perusahaan, maka uji validitas dan reliabilitas tidak diperlukan, karena kedua uji tersebut umumnya diterapkan pada data kuesioner yang bersifat subjektif. Baik, kita lihat di sini terdapat 12 variabel X dan variabel Y-nya 1. Dengan variabel X1 one woman, X2 two woman, X3 three woman, X4 G adum, X5 green X, X6 board size, X7 company size, X8 age, X9 cabin, X10 ROA, X11 MTP, dan X12 left, lalu variabel Y-nya CCD. Dan di sini kita akan menganalisis sebanyak 172 perusahaan ya. Lalu kita buka software SPSS-nya. Ini di bagian data view. Kita masukkan saja semua data ini ke data view tadi. Kita blok. Copy dan paste. Langsung. Di sini sudah masuk semuanya ya. Lalu karena ini angkanya belum sesuai dengan yang di data Excel tadi, kita harus sesuaikan desimalnya ya. Nah, di sini untuk yang X1 kita ubah ya desimalnya. Jadi 0, X2 0, X3 0, X4 0, lalu X5 sudah sesuai, X6 0, lalu X7-nya ditambah 1 karena kurang ya tadi. Lalu X7-nya juga ditambah 1. Maaf, X8 maksudnya. Lalu X9-nya juga ditambah 1 ya. Ini juga
ini juga, ini juga. Nah, sudah sesuai semuanya ya. Lalu langkah selanjutnya kita ubah namanya sesuai datanya X1 sampai X12, lalu yang terakhir Y. Lalu untuk bagian labelnya saya akan menamai nama one woman, two woman-nya ya, dan seterusnya. Nah, sudah. Lalu untuk bagian align, untuk bagian measure-nya kita ubah menjadi scale semua ya. Nah, baik, karena semua datanya sudah masuk ya dan sudah sesuai, sekarang kita melakukan analisis regresi bergandanya sekaligus uji asumsi klasiknya. Dan cara kita buka bagian analyze ini, lalu kita masuk regression dan kita pilih yang bagian linear ya. Nah, lalu terlihat di sini semuanya. Lalu kita masukkan bagian variabel Y-nya di dependent, bagian variabel terikat. Lalu X1 hingga X12 kita masukkan di independent. Nah, ini sudah masuk semua ya. Lalu kita klik statistik. Ini sudah tercentang otomatis. Lalu ini kita centang bagian deskriptif untuk melihat nanti hasil outputnya statistik deskriptif. Lalu kita pilih yang collinearity diagnostik. Ini untuk menunjukkan hasil output yang uji multi kolinearitas. Lalu kita centang bagian residual yang Durbin Watson. Itu untuk menunjukkan hasil output autokorelasi. Lalu sudah, kita klik continue, lalu pilih plot. Kita centang bagian standardized residual plots, centang bagian normal probability plot, dan histogram. Untuk bagian normal probability plotnya untuk hasil uji output normalitas dan histogram juga. Lalu kita pilih bagian spreadsheet-nya ke
bagian Y dipindah ya. Lalu Z-nya kita pindah di bagian X ya. Ini untuk uji hasil output heteroskedastisitas. Lalu kita pilih continue. Kita klik bagian save. Kita pilih yang unstandardized. Lalu continue dan kita cek lainnya. Ini sudah sesuai ya. Lalu kita lanjut saja, klik OK. Ini kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat semua hasilnya ya. Ini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Di sini saya sudah membuat hasil penjelasannya. Baik, di sini untuk judul penelitian saya, yaitu pengaruh X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, dan X12 terhadap variabel Y pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2023. Lalu kita langsung saja untuk uji normalitas probability plotnya, dasar pengambilan keputusannya yaitu model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Kita lihat di sini. Di bagian normal probability plotnya, ini sudah saya pindah ya di Word untuk penjelasannya. Terlihat bahwa titik-titiknya ini mengikuti garis diagonal ya. Jadi kesimpulannya, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan tadi, apabila mengikuti garis diagonal, maka model regresinya berdistribusi secara normal ya. Nah, untuk alternatif lainnya, bisa juga dengan uji Kolmogorov-Smirnov, yang saya akan tunjukkan juga caranya. Kita buka lagi datanya. Di sini kita bisa melihat bahwa bagian data view-nya menambah satu ya, res 1. Lalu untuk menguji Kolmogorov-Smirnov-nya, buka bagian analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogs, dan pilih yang one sample KS, yang artinya Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita pilih yang paling bawah, yang unstandardized tadi ya, yang baru ini. Kita pindah ke kanan, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya ya. Saya juga sudah masukkan ini di Word pembahasan saya tadi. Untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi secara normal. Lalu kita lihat di sini, nilai signifikansinya 0,000. Berdasarkan hasil uji normalitas, berarti artinya nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi tidak normal ya. Nah, untuk uji normalitas ini tujuannya untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan normal probability plotnya,
Karena titik-titik datanya mengikuti garis diagonal, jadi model ini terdistribusi normal. Namun pada uji Kolmogorov-Smirnov yang saya dapatkan, bahwa nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, yang artinya nilai residualnya tidak berdistribusi secara normal ya. Lalu selanjutnya untuk uji multikolinearitas yang kita lihat di bagian tolerance dan VIF. Kita lihat di bagian koefisien ini, yang bagian ini ya. Lalu untuk dasar pengambilan keputusannya, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi lebih besar daripada 0,100 dan nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10,000. Nah, bisa dilihat di sini ya, satu-satu untuk variabel X-nya, bahwa semua nilai toleransinya X1 hingga X12 itu lebih besar daripada 0,100 dan nilai VIF-nya variabel X1 hingga X12 lebih kecil daripada 10,00. Jadi kesimpulannya tidak ada gejala multikolinearitas pada model regresi ini. Lalu selanjutnya kita masuk pada uji heteroskedastisitas. Dilihat bagian scatter plotnya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, seperti bergelombang, melebar, menyempit pada gambar scatter plots-nya, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kita bisa lihat bagian SPSS-nya di paling bawah. Ini ya. Dan sudah saya pindahkan. Lalu pada hasil yang saya dapatkan di sini, bahwa adanya pola penyebaran residual yang menyempit di tengah dan melebar di ujung, lalu seperti menunjukkan berbentuk sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya gejala heteroskedastisitas pada data saya ya. Lalu untuk uji yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu uji autokorelasi dengan melihat bagian Durbin Watson-nya. Untuk dasar pengambilan keputusannya, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurang DU. Untuk itu, kita lihat di bagian model summary-nya. Ini ya. Kita lihat di bagian Durbin Watson-nya ini, saya mendapatkan hasilnya 0,967. Lalu, nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K12. 12-nya dapat dilihat di bagian ANOVA ini ya, 12. Dan N-nya 172, yang saya sebutkan tadi di awal bahwa saya akan menganalisis sebanyak 172 perusahaan. Lalu, saya akan melihat nilai DU-nya pada tabel yang sudah saya dapatkan di sini. Karena K-nya 12 dan N-nya 172, maka nilai DU yang saya gunakan 19013. Iya. Lalu untuk menghitung 4 dikurangi DU-nya ini, tinggal dikurang saja. 4 dikurang 19013 akan menghasilkan 20987. Lalu yang harusnya Durbin Watson ini berada di tengah di antara DU dan 4 dikurangi DU, tetapi karena ini Durbin Watson-nya lebih kecil daripada DU-nya, maka kesimpulannya ada gejala autokorelasi positif.
Lalu selanjutnya yaitu analisis regresi berganda ya. Analisis regresi berganda ini terdapat dua uji, yaitu uji T parsial secara sendiri-sendiri individu dan uji F simultan secara bersama-sama. Untuk uji T parsialnya dapat dilihat di bagian koefisien tadi ya. Ini ya. Kita lihat di bagian nilai signifikansinya. Saya akan menganalisis dari nilai signifikansinya. Dengan dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Kita lihat satu-satu ya di sini. Untuk variabel X1 hingga variabel X12, secara kesimpulannya, ini saya sudah mencatat. Kesimpulannya secara parsial, X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y, X2 berpengaruh terhadap variabel Y, X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y, X4 tidak berpengaruh terhadap variabel Y, X5 tidak berpengaruh terhadap variabel Y, X6 berpengaruh terhadap variabel Y, X7 berpengaruh terhadap variabel Y, X8 berpengaruh terhadap variabel Y, X9 berpengaruh terhadap variabel Y, X10 tidak berpengaruh terhadap variabel Y, X11 tidak berpengaruh terhadap variabel Y, dan X12 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Karena semua angkanya ini, kita membandingkannya dengan 0,05 ya, sesuai dengan dasar pengambilannya tadi. Lalu untuk uji F simultannya secara bersama-sama, dasar pengambilannya jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kita melihat di bagian ANOVA ini ya. Saya menganalisisnya dari nilai signifikansi ini, yaitu nilai hasil output yang keluar 0,000, yang dapat disimpulkan bahwa 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka variabel X1 hingga X2 secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk kesimpulan yang sudah saya uji kali ini, pada pengujian asumsi klasik ditemukan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu untuk uji multikoliniaritas tidak terdapat multikoliniaritasnya karena semuanya nilai toleransi dan VIF-nya sudah sesuai. Lalu untuk uji heteroskedastisitasnya, yang saya dapatkan terdapat gejala heteroskedastisitasnya karena tadi pola penyebarannya yang residual tidak acak dan seperti membentuk pola sesuatu gitu ya. Lalu yang terakhir autokorelasi, yang hasilnya terdapat autokorelasi positif karena nilai Durbin Watsonnya tidak berada di antara DU dan 4 dikurangi DU tadi ya. Lalu untuk uji analisis regresi bergandanya, secara parsial hanya beberapa variabel independen atau variabel X yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu secara simultan seluruh variabel independennya berpengaruh bersama-sama terhadap variabel Y-nya. Baik, demikian hasil analisis regresi berganda yang telah saya lakukan sekaligus uji asumsi klasiknya. Meskipun terdapat beberapa pelanggaran asumsi klasik seperti normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, namun beberapa variabel secara signifikan terbukti mempengaruhi variabel Y, yaitu JJD secara parsial maupun simultan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, dan semoga dapat bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.